Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Hari ini Selasa 3 November tahun 2020, kita akan belajar tema yang keempat, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kelima. Sebelum materi Pak Danang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk diberikan kemudahan sehingga kalian mampu memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita hari ini, gambar cerita, gangguan organ peredaran darah pada manusia, pantun, dan yang terakhir adalah debit. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah pengertian dari gambar cerita. Untuk membuat gambar cerita, mari kita lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang kedua, membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Anak-anak, masih ingatkah kamu apa saja gangguan pada organ peredaran darah manusia? Gangguan pada organ peredaran darah manusia yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Gangguan yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan oleh penurunan tekanan darah. Gangguan yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Gangguan yang keempat adalah kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih memakan sel darah merah. Gangguan yang kelima adalah jantung koroner, suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Gangguan pada peredaran darah juga dapat disebabkan oleh faktor keturunan, meliputi hemofilia. Hemofilia disebabkan oleh adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku ketika terjadi luka. Gangguan yang kedua adalah talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Pak Danang punya pantun, dengarkan ya. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Anak-anak, tahukah kamu apa itu debit? Ya, debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Kita rumuskan, debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang debit, mari kita mengenal satuan-satuannya dulu. Satuan volume, 1 liter sama dengan 1000 ml. Satuan waktu, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Satuan debit, liter per jam, liter per menit, atau mililiter per detik. Mari kita menghafal rumus-rumusnya dulu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Untuk mencari waktu,
Waktu sama dengan volume dibagi debit. Untuk mencari volume, volume sama dengan debit dikali waktu. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah ember mempunyai volume 14 liter. Untuk mengisi ember dengan air mengalir membutuhkan waktu 2 menit. Berapa debit air mengalir tersebut? Mari kita jawab. Kita masukkan rumusnya dulu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Debitnya sama dengan 14 liter. Waktunya 2 menit. 14 dibagi 2 sama dengan 7 liter per menit. Satuannya adalah liter per menit. Jadi, debit air mengalir tersebut adalah 7 liter per menit. Contoh yang kedua. Aliran air mempunyai debit 2 liter per detik, mengalir selama 1 menit. Berapa volume air yang didapatkan? Kita jawab, volume sama dengan debit dikalikan waktu. Kita masukkan debitnya, 2 liter per detik dikalikan waktunya 1 menit. Karena waktunya menit, kita ubah menjadi detik dulu. Menjadi 2 liter per detik dikalikan 60 detik. 2 kali 60 sama dengan 120. Jadi, volume air mengalir tersebut adalah 120 liter. Tugas untuk kalian yang pertama, sebutkan 3 langkah membuat gambar cerita. Tugas yang kedua, sebutkan 3 contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia. Tugas yang ketiga, tulislah isi pesan pantun yang telah Pak Danang sampaikan di depan. Dan yang keempat, sebuah keran air mengalir selama 5 menit dengan debit 15 liter per menit. Berapakah volume air yang tertampung? Alhamdulillah, materi sudah Pak Danang sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Jangan lupa sholat tepat pada waktunya, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Kita tutup kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.